Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 23 Mei 2020. Insya Allah puasa Ramadan hari terakhir, hari yang ke-30. Ton Channel akan membahas tentang meninggalkan jejak bulan Ramadan. Tidak terasa bulan Ramadan telah berlalu. Kita dihadapkan dengan perjuangan panjang untuk tetap istiqomah di jalannya. Meninggalkan jejak di bulan Ramadan tentu menimbulkan tanda tanya, seperti bagaimana gerangan amaliyah Ramadan yang telah kita kerjakan, apa yang seharusnya kita lakukan setelah menghadapi perjuangan panjang tersebut. Ulasan di bawah ini setidaknya memberikan gambaran umum dengan apa yang telah kita kerjakan dan anjuran menghadapi bulan-bulan selanjutnya sebagaimana yang telah disyaratkan dalam agama Islam. Tanda-tanda mendapatkan ampunan setelah Ramadan, saudaraku, jika kita merenungkan kembali apa yang terjadi di bulan Ramadan, Allah begitu sayang dengan hambanya yang giat mengerjakan amaliyah Ramadan. Cobalah renungkan, begitu banyak amaliyah Ramadan yang mendatangkan pengampunan dosa. Sungguh amatlah merugi jika kita melalaikan ibadah Ramadan yang telah berlalu. Beberapa amaliyah yang mendatangkan pengampunan tersebut seperti beberapa hadis berikut ini. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Hadits Bukhari dan Muslim. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau salat taraweh karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadits Bukhari dan Muslim. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadits Bukhari. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ampunan dosa tersebut hanya berlaku pada dosa-dosa kecil. Ampunan dosa tergantung pada terjaganya sesuatu yang harus dijaga, seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban yang meninggalkan segala yang dilarang. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, sholat 5 waktu Jumat sampai dengan Jumat berikutnya dan Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah menghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadits Muslim. Hadis ini memiliki dua konotasi. Yang pertama, penghapusan dosa akan didapatkan dengan syarat kita meninggalkan dosa-dosa besar. Yang kedua, kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan hanya dapat menghapus dosa-dosa kecil atau tidak menghapus dosa-dosa besar. Beberapa hadis di atas menunjukkan bahwa 3 faktor ini, yakni puasa, sholat malam 30 hari bulan Ramadan, dan sholat di malam Lailatul Qadar, masing-masing dapat menghapus dosa yang telah lampau dengan syarat meninggalkan segala bentuk dosa besar. Allah Ta'ala menjamin orang-orang yang menjauhi dosa besar akan diampuni semua dosa kecil mereka. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kamu hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosa kecilmu, dan kami memasukkanmu ke tempat yang mulia atau surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Dosa besar adalah sesuatu yang mengandung hukuman tertentu di dunia atau ancaman keras di akhirat, seperti zina, mencuri, minum arak, melakukan praktek riba, durhaka terhadap orang tua, memutuskan tali keluarga, dan memakan harta anak yatim secara jolim dan semena-mena. Untuk
menghapus dosa besar menurut jumhur ulama harus disertai dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya, dengan catatan tidak akan mengulangi dosa tersebut. Kecuali saudaraku, bahwasanya puasa di bulan Ramadan, melaksanakan sholat di malam harinya dan pada malam Lailatul Qadar, bersedekah, membaca Al-Quran, banyak berzikir dan berdoa serta memohon ampunan dalam bulan mulia ini merupakan sebab diberikannya ampunan. Jika tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang seperti meninggalkan kewajiban ataupun melanggar sesuatu yang diharamkan. Apabila seorang muslim melakukan berbagai faktor yang membuatnya mendapat ampunan dan tiada sesuatu pun yang menjadi penghalang baginya, maka optimislah untuk mendapatkan ampunan. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Quran Surat Taha ayat 82. Rasa optimis ini harus dibarengi dengan melakukan segala hal yang menjadi sebab mendapatkan ampunan hingga kita mati, yaitu dengan cara mengimani yang benar, mengerjakan amal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan yang telah dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu apa yang diyakini atau ajal. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan batasan seorang muslim dalam mengerjakan amalan soleh selain kematian yang menjemput. Jika ampunan dan pembebasan dari api neraka itu tergantung kepada puasa Ramadan dan sholat malam, maka saat hari raya kita tidak diperintahkan untuk bertakbir dan bersyukur kepadanya. Namun perintah bertakbir dan bersyukur pada saat hari raya menandakan kita dianjurkan melanjutkan segala aktivitas ibadah yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan. Selain itu, takbir dan bersyukur juga menandakan ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan dalam rangkaian amaliyah Ramadan. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk memperbanyak zikir, takbir dan bersyukur untuk mendapatkan derajat takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Wahai saudaraku, janganlah kita berputus asa karena perbuatan-perbuatan buruk di masa lampau. Alangkah banyak orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan ini. Berprasangka baiklah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulailah bertobat atas segala dosa yang telah dilakukan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membinasakan seseorang pun melainkan mereka karena ia membinasakan dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Zumar ayat 53. Sebaiknya puasa Ramadan diakhiri dengan istighfar atau permohonan ampun, karena istighfar merupakan penutup segala amal kebajikan.
seperti sholat, haji, dan sholat malam. Demikian pula dengan majelis-majelis sebaiknya ditutup dengannya. Jika majelis tersebut merupakan tempat berzikir, maka istighfar adalah pengukuhan baginya. Namun jika majelis tersebut tempat permainan, maka istighfar berfungsi sebagai pelebur dan penghapus dosa. Peringatan setelah meninggalkan bulan Ramadan, sebagian orang apabila datang bulan Ramadan mereka bertobat, mendirikan sholat dan melaksanakan ibadah puasa dengan sesungguhnya. Namun setelah Ramadan berlalu mereka kembali melalaikan sholat hingga berbuat maksiat. Mereka inilah golongan manusia yang buruk karena mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya di bulan Ramadan saja. Tidaklah mereka tahu bahwa pemilik 12 bulan dalam setahun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai perilaku yang kita kerjakan sepanjang waktu akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbatas hanya di bulan Ramadan saja. Jika hal itu terjadi pada diri kita, maka segeralah taubat nasuha dengan cara meninggalkan segala kemaksiatan di masa lalu, lalu menyesali apa yang telah kita kerjakan dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Rasa penyesalan ini dibuktikan dengan membuka lembaran baru dengan cara memperbanyak amalan soleh dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah segala taubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, Zat yang tiada Tuhan yang hak kecuali Dia, yang maha hidup dan berdiri sendiri. Tuhanku, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku, karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Ya Allah, aku telah berbuat banyak kezaliman terhadap diriku sendiri dan tiada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau maha pengampun dan maha penyayang. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga dan para sahabat beliau. Saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kami yang terbaik dari sisimu dalam segala hal, baik dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Dan tetapkanlah hati kami selalu istiqomah di jalan yang Kau ridhoi. Dan semoga apa yang Ton Sanel sampaikan saat ini bermanfaat buat saudara dan saudariku semua. Amin ya Rabb. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.